Kita lanjut ya. Gini, saham itu masuk ekuitas ketika perusahaan yang menerbitkan saham. Jadi, ini dibedakan ya, perusahaan sebagai investor dengan perusahaan sebagai penerbit sahamnya. Jadi kalau misalkan saya perusahaan A ya, perusahaan A, saya menerbitkan 100 lembar saham di pasar saham dan dibeli orang, itu masuk ekuitas. Karena ketika mereka membeli saham saya, mereka menjadi stockholders equity, pemegang saham dari perusahaan saya. Tapi, selain saya menerbitkan saham, saya juga bisa investasi ke saham perusahaan lain, seperti itu. Ke obligasi dari perusahaan lain, itu bisa. Nah, ketika saya investasi, perusahaan A ini investasi ke perusahaan lain, atau membeli saham perusahaan lain, itu masuknya ke aset. Karena ketika perusahaan A membeli saham perusahaan B, perusahaan A menjadi investor kan, bukan sebagai perusahaan yang diinvest, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Kemudian kita masuk, ini inventory management. Paham sampai sini Mbak Evi? Ya, saham merupakan ekuitas bagi yang mengeluarkan saham. Benar. Jadi, ketika dia mengedarkan, maksudnya ke ekuitas. Seperti itu, karena sebenarnya tujuannya apa sih perusahaan mengedarkan saham itu? Untuk mendapatkan dana dari pasar dana, seperti itu kan, financial market. Tujuannya kan itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sisi pasifa, ini sebentar ya, maaf, anginnya kenceng banget. Dengar ya, tapi ya jelas ya suara saya. Jelas ya suara saya, saya lanjutkan. Posisi pasifa itu merupakan posisi pendanaan. Jadi, pasifa itu mendanai aktiva. Itu kalau di teori akuntansi. Nah, pendanaan itu kan ada dua macam. Ada dari debt, itu dari hutang, juga dari ekuitas. Nah, ketika perusahaan mengeluarkan, berarti maksudnya ke ekuitas. Tapi kalau ketika perusahaan membeli, maksudnya ke ini, ke aset. Nah, ini inventory ada macam-macam. Raw material, work in progress, finished good. Ini buat manufaktur, perusahaan manufaktur. Nah, ini, remember that one firm's raw material may be another firm's finished good. Jadi, contohnya gini ya. Raw material atau bahan mentahnya perusahaan itu bisa menjadi finish good-nya perusahaan lain. Jadi kalau misalnya kayak perusahaan kayu nih ya, kan ada orang yang jual kayu itu kayu masih gelondongan gitu ya, masih ambil dari hutan seperti itu kan merupakan finish good-nya orang itu. Perusahaan yang menjual kayu batangan. Tapi menurut perusahaan yang menjual mebel, itu kan merupakan raw material. Seperti itu. Jadi, one firm's raw material may be another firm's finished good. Seperti itu. Kemudian lanjut. Ini biaya-biaya dari inventory ya, biaya persediaan tuh ada macam-macam. Jadi ini ada storage and tracking, insurance and taxes. Tentu perusahaan ada asuransi persediaan tuh
ada ya pastinya, karena dia menyimpan di gudang. Kalau misalnya sewaktu terjadi kebakaran atau hal-hal yang tidak keinginan, misalnya kebanjiran seperti itu, rusak kan resiko juga. Karena mengingat bahwa inventory itu bisa 60% dari total asetnya perusahaan. Makanya jadi pasti mayoritas perusahaan mengasuransikan itu. Kemudian ini ada shortage cost. Shortage cost itu ketika dia kekurangan ya, jadi harus restocking, seperti itu. Restocking harus membeli lagi, mengisi gudang lagi, seperti itu. Jadi consider both types of cost and minimize the total cost. Inventory cost itu ada dua macam, carrying cost dengan shortage cost. Yang perlu diingat, nah, kita masuk ke EOQ model, Economic Order Quantity. Ini rumusnya bisa beda sama yang di modul ya. Kita lihat modul aja, karena nanti ujiannya berdasarkan modul ya, benar-benar berdasarkan modul. Jadi kalau kita lihat ini pada modul halaman 3.11 dia pakai 2CD ya, Q akar 2CD per I. Bisa dilihat di 3.12. Q itu menjelaskan jumlah yang paling ekonomis dipesan. Jadi kan kita harus menentukan tadi kan ya, seimbangnya itu berapa. Itu Q. Nah, di sini ada rumusnya, ini tinggal diganti ya. Jadi kalau di sini kan 2TF. Kita ini ya, pokoknya ininya berdasarkan buku. Sampai sini ada yang bingung? Economic order quantity itu ini, minimize the total inventory cost. Jadi kita harus memesan persediaan sejumlah yang paling ekonomis, dalam artian tuh nggak terlalu banyak, juga nggak terlalu sedikit, seperti itu. Ini rumusnya. Ini. Jadi kita bisa lihat, ini merupakan total cost of holding inventory, ini carrying cost, restocking cost. Ingat kan ya, kalau carrying cost itu biaya yang timbul ketika perusahaan menyimpan inventory. Itu biaya-biaya apa aja? Jadi kayak insurance, taxes, seperti itu. Opportunity cost. Ingat kan ya, opportunity cost kemarin apa? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kok dia biaya yang hilang atau terkorbankan? Kenapa dia hilang atau terkorbankan? Bisa dijelaskan lagi? Gimana?